Let's go. I wake up to a little bit of drool on my pillow, feel like it's gonna be a bad day. Yeah, I'm tired of shit, and the coffee ain't hit yet, damn, ain't that great. I don't wanna go to work, cause my boss is a jerk, and I'm not even that paid. I need a change in my life, cause I don't feel alive, and there's nothing that makes me happy. Aman ya, biadab. Itu ojol lu lindes. Bubarin demo sih, bubarin demo. Itu ojol lu lindes. Bisa-bisanya gue gak ngerti lagi, Maksud gue bisa nggak ketika lu udah tahu lu melindes sesuatu, ketika lu menginjak sesuatu itu diem, atau kalau misalkan lu emang takut turun dari mobil itu ya, lu takut turun ya, lu diem aja di mobil itu kan mobil lapis baja, itu kan mobil barakuda, itu kan mobil lapisnya baja, lapis besi gitu. Maksud gue peluru aja bisa nggak tembus gitu, apalagi pendemo-pendemo yang cuman bawa bambu gitu, nggak bakal nembus gitu. Maksud gue lu berhenti dulu, nungguin tuh driver ojol diselamatkan dulu, dievakuasi dulu sama warga-warga di situ gitu. Ini sudah pelanggaran berat HAM yang terekam dalam kamera, dan besok semua media internasional sudah akan melihat bahwa apa yang dilakukan oleh polisi negara ini melindas rakyatnya pakai mobil perang. Dia turun ke jalan untuk ingin suatu perubahan, tapi kalian renggut nyawanya. Sakit hati kami mendengarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air. Dimanapun kalian berada, semoga kalian selalu dalam kondisi sehat walafiat. Berjumpa lagi dengan saya di Gaspol Update. Kami bukanlah buzzer pihak manapun, kami hanya menyajikan keputusan ada di tangan Anda. Teman-teman, ini ada video yang menurut saya cukup menarik, yakni tentang kabar ya yang tidak mengenakan ya, yang mengandung air mata, mengandung bawang, dan ini merupakan presiden buruk dari sekian presiden buruk yang sudah dikumpulkan atau ditorehkan atau dicatatkan oleh pemerintahan kita saat ini ya. Yaitu seorang pendemo yang harus meregang nyawa di jalan raya ya karena digilas oleh mobil rantis aparat gitu ya. Lapis baja ya, tentu beratnya nggak sama dengan mobil minibus biasa teman-teman ya. Dan jika digilas secara tidak sengaja ya, mungkin saja respon masyarakat tidak akan semarah ini ya kan. Tetapi banyak neti yang menyebut bahwa insiden tersebut terkesan ya dalam tanda kutip disengaja. Waduh. Beneran gak sih ini ya disengaja ya? Saya sebetulnya tidak bisa berkata-kata banyak begitu ya. Tidak bisa memberikan komentar yang lebih jauh karena setelah saya melihat videonya sampai saat saya membuat konten ini, saya masih kayak gimana perasaan saya begitu ya. Hanya bisa ngelus dada gitu ya. Dan beberapa waktu lalu saya juga sudah sering mewanti-wanti kepada ya teman-teman ya semuanya melalui konten-konten yang kami buat ya, dan juga saya memberikan pesan kepada pemerintah ya agar lebih cerdas ya dalam menyikapi aspirasi rakyat dan lebih bijak gitu ya dalam berkomunikasi dengan masyarakat. Kenapa? Karena saya khawatir revolusi Pati akan menular ke Jakarta. Kenapa saya khawatir? Bukannya saya memprovokasi ataukah mendukung, tidak. Tapi berdasarkan butterfly effect ya, teori butterfly effect ya, teman-teman bisa ngecek di Google gitu ya. Itu memang sesuatu itu mudah sekali menular gitu teman-teman ya. Dan sepertinya dugaan saya itu ya, kekhawatiran saya itu akan benar-benar terjadi ya. Naudzubillahi min dzalik ya. Nah, bagaimanakah videonya dan bagaimanakah respon netizen? Mari kita tonton bersama, kemudian mari kita komentari bersama di bagian akhir video. Ini dia. Lindes, bubarin demo sih, bubarin demo. Itu ojol lu lindes. Bisa-bisanya gue gak ngerti lagi, Polisi tidur aja, kita lewatin pelan, kita lindesnya pelan. Astaga, gak ngerti gue dah. Mau itu mahasiswa duluan yang mulai kayak pendemo yang duluan mulai kayak bodoh amat. Itu nyawa lo lindes. Gila kali lu semua.
Gak ada otaknya. Gimana sih? Mau lu? Gue suruh tiduran dulu di jalan, kita lindas bareng-bareng. Polisi tidur aja kita lewatin sopan kok. Ini manusia lu lindas. Bubarin sih bubarin. Kocak lu semua lu. Aduh, manusia elu lindas gitu ya. Saya membuat konten ini sebetulnya, macam kayak gimana teman-teman ya. Kalau nggak dibikin berarti saya kurang begitu memiliki empati kepada saudara-saudara kita yang menyampaikan aspirasi di depan gedung DPR kemarin, apalagi sampai menelan korban jiwa. Tapi kalau saya bikin konten macam kayak gini, tidak tega rasanya gitu ya, karena waduh, nggak tahulah ya. Intinya saya sependapat dengan apa yang disampaikan oleh netizen barusan. Itu adalah sebuah perbuatan biadab ya, biadab ya. Sangat biadab sekali ya. Aduh, ngeri. Lanjut. Hei polisi, orang yang kamu bunuh, orang yang kamu terlindas, itu adalah seorang ojol yang masih muda. Dia bekerja, mencari nafkah dengan ngojol. Tidak tahu capeknya seperti apa, tapi dia masih punya hati nurani. Dia mau turun ke jalan, ikut demonstrasi, menyuarakan hati rakyat. Seorang ojol yang masih mau menyuarakan, mewakili kami orang-orang yang belum datang ke Senayan, mewakili kami orang-orang yang belum ikut menyuarakan. Seorang ojol mau untuk turun ke jalan untuk menyampaikan aspirasi, mewakili rakyat Indonesia. Tapi kalian, para polisi, memperlakukan rakyat seperti itu sampai memakan korban seorang anak muda, seorang ojol yang masih memiliki mimpi, yang masih memiliki harapan. Dia turun ke jalan untuk ingin suatu perubahan, tapi kalian renggut nyawanya. Sakit hati kami mendengarnya. Ya, sakit hati kami mendengarnya, dan saya tidak bisa membayangkan bagaimana perasaan keluarganya ya. Yang kita ketahui bersama ya kan, yang bersangkutan ini sedang mengikuti demo kan, seperti itu ya. Kemudian berdasarkan kamera yang merekam ya kejadian tersebut ya, untung saja ada kamera yang merekam bahkan dari berbagai sudut pandang ya. Inilah kita harus bersyukur ya, di era yang sudah sangat maju saat ini hampir semua orang itu melengkapi dirinya dengan kamera, karena semua HP saat ini sudah pasti ada kameranya ya. Saya tidak bisa membayangkan bagaimana perasaan pihak keluarga itu ya. Waduh, ini kok bisa seperti itu gitu loh. Ini harus diusut apakah itu memang ada pengondisian ataukah ada perintah untuk membubarkan massa dengan cara ngegas mobil rantis itu sekenceng-kencengnya di tengah kerumunan massa. Ini saya nggak mengerti gitu loh. Gimana kok bisa terjadi? Waduh. Lanjut. Driver ojol dikabarkan meninggal dunia setelah terlindas mobil baja Brimob. Itu gue tampilin sedikitnya aja, singkatnya aja. Kalau kalian mau lihat lengkapnya, banyak seliuran di FYP, kalian cari aja sendiri. First of all, turut berduka cita, turut berbelasungkawa terhadap korban, terhadap keluarga yang ditinggalkan. Ini jujur gue nggak tahu mau ngomong apa, mau opening kayak gimana, mau ngomong apa juga speechless. Jadi tadi gue lagi di luar gitu, terus tiba-tiba gue iseng buka TikTok gitu, tiba-tiba FYP gue isinya ada mobil Brimob berlapis baja, mobil Barakuda lah, mobil apapun itulah, pokoknya mobil Brimob berlapis baja. Itu menubruk driver ojol gitu ya. Dan bukannya berhenti, malah dilanjutin, dimajuin lagi mobilnya. Maksud gue gimana ya, gue tahu itu pasti Brimobnya, supir Brimobnya tuh paniknya dapat banget. Gue tahu banget itu dia pasti panik karena dikerumunin sama masa pendemo gitu kan. Cuma maksud gue bisa nggak ketika lu udah tahu lu melindes sesuatu, ketika lu menginjak sesuatu itu diem. Atau kalau misalkan lu emang takut turun dari mobil itu ya, lu takut turun ya, lu diem aja di mobil itu. Itu kan mobil lapis baja, itu kan mobil Barakuda, itu kan mobil lapisnya baja, lapis besi gitu. Maksud gue peluru aja bisa nggak tembus gitu. Apalagi pendemo-pendemo yang cuman bawa bambu gitu, nggak bakal nembus gitu. Maksud gue, lu berhenti dulu, nungguin tuh driver ojol, diselamatkan dulu, dievakuasi dulu sama warga-warga di situ gitu. Biarin aja lu dikerumunin. Mau gimana? Lu salah, lu habis nubruk orang. Itu lu tubruk orang bukan kucing. Sekalipun lu tubruk kucing aja tuh kucing mesti lu kubur. Ini
udah sampai kejadian kayak gini, presiden, pemerintah, anggota DPR, siapapun itu yang memiliki kedudukan, yang memiliki kekuasaan, yang memiliki kekuatan, masih mau tutup kuping, masih mau menutup mata. Kebayang nggak itu polisi melarang kita untuk nge-live, melarang masyarakat, melarang untuk live TikTok semasa demo dan segala macam. Lihat, ada kejadian ini, kalau nggak ada kamera yang ngerekam gimana coba? Ini kita tinggal lihat aja nih, ini Brimobnya akan ditindaklanjuti atau beritanya hilang begitu saja. Coba kita lihat kemanusiaan pemerintah ada di mana. Ya, kita lihat benar nggak pemerintah ada di pihak rakyat. Sebenarnya gue yakin ya, kalau para pendemo yang turun ke jalan itu, gue yakin mereka udah tahu konsekuensinya masing-masing ya. Ada yang kena gas air mata, ada yang jadi korban, ada yang apa segala macam. Gue yakin mereka pasti tahu konsekuensi mereka demo itu apa. Tapi maksud gue dengan kejadian ini tuh bukan kejadian yang bisa dilalui begitu aja gitu loh. Kayak lo abis menginjak sesuatu, terus makin lo lanjutin gitu. Maksud gue kayak, ya peri kemanusiaan lo gak ada gitu. Kayak humanity lo bener-bener gak ada gitu. Kemakan sama rasa panik lo. Yang dimana panik itu timbul karena kesalahan lo sendiri, karena keteledoran lo sendiri. Ini mah jangan sampai abis hari ini 28 Agustus demo buruh, besok tanggal 29 demo ojol. Ini kalau pemerintah tidak segera bertindak, kalau presiden diem aja masih tetap mau tutup kuping, tutup mata, ini lebih memicu amarah masyarakat lebih dalam lagi. Gua nggak ngerti, ini tuh pemerintah emang bener-bener lagi mau ngetes rakyat apa gimana? Lagi mau ngadu nasib sama rakyat apa gimana? Kok kayaknya pemerintah tuh nggak berhenti-berhenti nantangin rakyat. Ini emang pemerintah minta kejadian 98 keulang lagi apa gimana sih? Lah ya itu, ya kan? Kok pemerintah tidak berhenti-berhenti nantangin rakyat, seolah-olah kan seperti itu, ya kan? Ketika gaji dinaikkan, ya kan? Udah gaji dinaikkan, kenaikannya tidak masuk akal ya, walaupun ya mereka bisa beralibi bahwa itu bukan kenaikan gaji melainkan tunjangan, tapi jumlahnya begitu besar. Ingat loh, baik itu tunjangan, gaji pokok ya, gaji tidak pokok dan lain sebagainya, tetap itu bagian dari pendapatan kalian gitu loh. Masuk ke rekening kalian, kalian gunakan. Nah, tapi apa yang dilakukan oleh kalian? Joget-joget, bahkan nantangin. Ingat loh ya, saya sering menyampaikan dalam beberapa konten akhir-akhir ini, Bupati-pati itu dijawab oleh ratusan ribu rakyat pati karena nantangin rakyat ya. Jangan sampai teori butterfly effect itu terjadi saat ini, karena kalau itu terjadi maka revolusi pati itu bisa menular ke Jakarta, dan itu sudah saya sampaikan beberapa waktu yang lalu. Seharusnya pemerintah itu gimana ya menyikapinya itu lebih gimana gitu agar itu nggak benar-benar terjadi. Tetapi apa ya kan, hanya dalam hitungan hari ya kan, demo dari pati yang besar-besar itu bergeser ke Jakarta, dan saat ini ada korban jiwa, maka tidak menutup kemungkinan ke depan akan ada demo-demo susulan lagi. Aduh ngeri. Lanjut. Gue nggak ngerti sih. Gue aja kalau jalan ngelindes tikus itu berhenti terus ngeliat gitu, keluar terus ngeliat tikus apa-apa. Kalau kucing, ini kucing ya, hukumnya wajib kita obatin, bawa ke dokter hewan. Kalau kelindes bukan tambah dilindes. Masa ini orang kelindes dilihat pun enggak, malah tambah dilindes. Kita ya, animal lovers sama hewan aja sayang, masa ya sama orang? Ini udah gak baik-baik aja ini. Para penegak hukum harusnya memberikan contoh. Kalau misalkan itu kesalahan yang tidak disengaja, harusnya kasih contoh bagaimana cara menyelesaikannya dengan baik gitu. Tapi kalau ini emang disengaja, wah. Harus ada penegakan hukum dan konsekuensi yang jelas sih. Kalau hukum alam, nah itu ya kan, saya juga tidak mengerti ya. Tidak mungkinlah mobil atau sopir ya di dalam mobil tersebut itu tidak mengetahui. Oke ya, kita memahami namanya itu blind spot gitu ya, atau titik buta. Memang ada ya, titik buta itu memang ada. Jadi ketika kita mengendarai mobil ya, maupun kita mengendarai kendaraan besar seperti bus, ada bagian-bagian ya, ada area-area di sekeliling mobil yang tidak bisa dilihat oleh sopir ya kan. Tetapi dalam insiden tersebut ya
itu sulit sekali gitu loh, sulit sekali dikatakan bahwa sang sopir tidak mengetahui atau korban ini berada di area blind spot. Mengingat apa? Mobil ini sengaja ya kan dikendarai dengan kecepatan tinggi di tengah kerumunan massa. Jadi kalau ibaratnya dalam kategori apa namanya ya, kriminal ya, ini sesuatu yang direncanakan ya. Direncanakan itu tidak harus 1 hari sebelumnya, 1 jam sebelumnya. Direncanakan itu ya bisa jadi 1 detik sebelumnya. Intinya sesuatu itu dilakukan dengan apa namanya, keadaan sadar lah, kurang lebih seperti itu. Kucing aja ya kan itu harus diobati ya kan, dirawat. Nah ini manusia gitu loh. Langsung digilas ya kan, bukannya mundur malah langsung maju dan ngilang. Waduh, lanjut. Polisi Republik ini membunuh 1 rakyatnya dengan mobil rantis Barakuda. Apa pikiran lo dan siapa yang memerintahkan lo untuk menjalankan rantis Barakuda di tengah-tengah orang, manusia yang berjalan? Ini sudah pelanggaran berat HAM yang terekam dalam kamera dan besok semua media internasional sudah akan melihat bahwa apa yang dilakukan oleh polisi negara ini melindas rakyatnya pakai mobil perang. Yang kalian tertibkan itu manusia, tidak menggunakan kendaraan apapun dan tidak menggunakan tameng apapun. Dia tidak berbahaya untuk mobil lo dan dia tidak berbahaya untuk orang-orang yang sudah berseragam dan bersenjata. Kenapa memukul mundur demonstran seperti itu? Driver ojol itu bernama Afan Kurniawan yang sangat muda sedang mengantarkan barang ke area Bendungan Hilir, terjepit di dalam keramaian. Kemudian mobil Barakuda lo itu ugal-ugalan nabrakin orang. Lo gak cuman akan bunuh 1 orang kan tujuan lo? Siapa di balik kuping lo itu yang bilang bahwa boleh melaju sampai kokas? Lo melaju dan tidak berhenti dan gak menghadapi masyarakat saat itu dan gak menjawab. Siapa? Angkatan bersenjata itu punya 1 komando. 1 komando dari atas untuk melaju atau tidak, untuk diam atau sekedar berlindung dan mengayomi rakyat. Polisi harusnya menjaga demonstrasi itu selesai dengan damai. Ketika sudah makan korban jiwa, dilihat dengan mata kepala kita sendiri, satu Indonesia, bahwa mobil lawan manusia bukan tank lawan tank. Kapolri hanya minta maaf atas kesalahan yang terjadi. Siapa yang memberi komando mobil itu bisa kebut-kebutan dan ugal-ugalan melawan manusia? Siapa? Istana hanya minta maaf lewat Mensesnek Prasetyo Hadi. Sekarang presidennya mana? Rakyatnya udah dilindes hidup-hidup sama salah satu yang lo pegang kuat-kuat, Polri. Mana petinggi-petinggi? Mana orang yang harusnya melindungi rakyat dan berjuang demi rakyat? Lo semua dibayar pakai uang rakyat. Rantis Barakuda dibayar oleh rakyat. Semua yang lo pakai itu dibayar oleh rakyat. Orang-orang yang berjuang di atas ojol untuk sekedar mendapatkan uang untuk membayar pajak lo. Dan ini yang lo lakukan. Lo tunggu ya. Lo tunggu gimana rasanya rakyat akan bersuara dan rakyat akan bersatu. Solidaritas rakyat gak akan pernah kalah. Rakyat bersatu ketika lo semua sama-sama nangis sama gue. Gue gak pernah ngepost jam segini dan gue gak pernah immediately langsung merinding, badan gue dingin lagi. Ini terasa seperti tahun 98. Kenapa harus ada korban jiwa? Dan ini dilihat sama dunia internasional. Belum genap 1 tahun pemerintahan lo, Indonesia sudah kayak gini. Dan lo biarkan aja. Siapa yang ikutan sama gue? Resistance dan tetap lawan. Kalau lo semua masih tetap bungkam dan lo masih tetap menutup mata bahwa Indonesia baik-baik saja, lo gila. Rakyat sipil ya, tanpa senjata dibunuh hidup-hidup. Waduh. Astagfirullahaladzim. Televisi jarang yang menyiarkan ya, saya nggak mengerti, nggak ngerti lah saya. Yang menyiarkan itu bukan juga buzzer ya kan, bukanlah itu konten kreator besar. Dari sini kita bisa memahami teman-teman ya, bahwa konten kreator besar yang selama ini followernya banyak ya, subscribernya banyak, penontonnya banyak, itu memang patut diduga sebetulnya mendapatkan aliran dana-dana tertentu gitu ya.
Karena faktanya ketika terjadi hal yang seperti ini, nggak semuanya berspeak up. Padahal ini nyawa loh bro. Saya tidak mendukung adanya anarkistis, tetapi menyampaikan pendapat melalui demonstrasi itu dilindungi oleh undang-undang dan diatur oleh undang-undang. Saya tidak membenarkan anarkisnya, tapi saya juga tidak membenarkan ya tindakan aparat yang sampai menghilangkan nyawa para pendemo seperti ini. Ini sangat berbahaya sekali bagi ya kelangsungan bangsa dan negara. 98 bisa terulang loh bro. Ya, lanjut. Ya, barusan kita menyaksikan teman-teman ya kejadiannya dan juga pasca kejadian ketika beberapa ojol atau peserta demo mengejar mobil rantis tersebut sampai ke markasnya, kurang lebih seperti itulah. Saya tidak bisa berkata-kata lebih banyak, tidak bisa mengomentarinya lebih banyak karena ini bagi saya adalah musibah ya. Ini berita sedih walaupun ya yang bersangkutan saya tidak mengenalnya, tetapi apa yang dia sampaikan di gedung DPR itu telah mewakili sebagian besar masyarakat Indonesia. Kalau demo-demo para mahasiswa kemarin teman-teman ya yang pakai mobil itu ya mobil sewaan yang cuma segelintir ya kan, ngerusak halte dan lain sebagainya, saya mah nggak peduli karena saya menganggapnya itu tidak mewakili aspirasi rakyat gitu ya. Tetapi demo kemarin menurut saya cukup mewakili aspirasi rakyat. Saya mendukung demonya ya, menyampaikan aspirasinya, tetapi saya tidak mendukung tindakan anarkis yang dilakukan oleh oknum-oknum peserta demo. Dan saya juga tidak setuju dengan tindakan represif yang dilakukan oleh aparat hingga menyebabkan konon sih dua peserta demo yang mengalami kehilangan nyawa. Aduh, ngeri. Bagaimana menurut kalian? Keputusan ada di tangan Anda. Silakan tulis di kolom komentar baik Anda yang setuju maupun yang tidak setuju dengan isi konten ini. Sebelumnya saya memohon maaf ya jika dalam penyajian konten ini ada kata-kata yang menyinggung, kurang tepat penggunaannya, atau ada data yang dianggap keliru atau salah. Saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita jumpa lagi di lain video. Salam NKRI.